Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel SR2E Channel. Kali ini kita akan membahas teks cerpen masih dalam mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9. Baiklah anak-anakku semua, marilah kita bahas apa-apa saja yang ada di dalam materi teks cerpen ini. Sebelum kita memasuki materi teks cerpen, ada baiknya kita pahami dulu tujuan setelah mempelajari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu: 1. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari cerpen dengan baik. Yang ketiga, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen dengan benar, serta mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baiklah, kita akan memasuki materi cerpen. Apakah itu cerpen? Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah. Cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun materi teks cerpen ini, yang pertama unsur pembangun cerpen, kemudian struktur cerpen, dan ciri-ciri kebahasaan cerpen. Kita masuk ke yang pertama atau A, unsur pembangun cerpen. Cerita pendek atau kita kenal dengan sebutan cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra berupa kisah atau cerita tentang kehidupan dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Dalam cerpen dikisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Dalam cerita pendek ini ada dua unsur, yaitu unsur ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu berasal dari luar cerpen, dan intrinsik adalah yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur intrinsik cerpen coba kita telah satu persatu. Yang A, tema. Tema merupakan ide, gagasan, atau pandangan hidup pengarang yang melatar belakangi pembuatan cerpen. Kemudian yang B, tokoh dan penokohan. Tokoh dalam karya sastra biasanya merupakan rekanan pengarang. Meskipun hanya tokoh rekaan, tetapi tokoh itu penting dalam suatu cerita. Tokoh dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama yaitu tokoh yang memegang peran utama atau biasa disebut protagonis. Yang biasa disebut dengan protagonis. Adapun tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya, tetapi kehadirannya sangat dibutuhkan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Sementara penokohan adalah cara pengarang menampakkan tokoh-tokoh ceritanya.
Ada dua cara yang umum digunakan, yaitu cara analitik dan cara dramatik. Cara analitik adalah pengarang langsung menjelaskan watak tokoh-tokohnya. Sementara cara dramatik adalah pengarang tidak langsung menggambarkan watak tokoh-tokohnya, melainkan dengan cara melukiskan tempat atau lingkungan tokoh satu dengan yang lainnya, dan menceritakan reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, atau dengan kata lain, penokohan adalah gambaran tentang watak dan sifat para tokoh. Berarti tokoh dan penokohan itu berbeda. Kalau tokoh itu pelakunya atau pelakonnya, sementara penokohan ini adalah sifat atau watak dari para pelakonnya. Kemudian yang selanjutnya adalah C, alur. Alur merupakan jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang disusun saling berkaitan. Alur yang disusun secara runtut mulai peristiwa pertama sampai terakhir disebut alur maju. Sebaliknya, cerita yang diawali dari peristiwa terakhir kemudian kembali kepada peristiwa pertama disebut alur mundur. Yang selanjutnya, latar dan suasana. Latar atau setting adalah segala keterangan, petunjuk, ataupun pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Sementara itu, suasana merupakan unsur yang membuat latar suatu cerita menjadi hidup. Ada 3 kemungkinan suasana dalam cerita, yaitu suasana alamiah, suasana sosiokultural, dan suasana batiniah. Suasana alamiah adalah yang berhubungan dengan alam, misalnya suasana di pegunungan dan suasana di perkotaan. Suasana sosiokultural adalah suasana yang berkaitan dengan tata cara hidup, adat istiadat, keyakinan, dan lain-lain. Suasana batiniah adalah suasana sebagai akibat pengaruh interaksi antar tokoh atau antara tokoh dan lingkungannya. Unsur intrinsik yang E adalah sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang ini adalah sudut pandang posisi pengarang dalam membawakan cerita. Kalau seorang pengarang menyebutkan kata aku untuk mewakili tokoh utama, berarti sudut pandang yang digunakan adalah orang pertama. Artinya pengarang terlibat sendiri di dalam cerita tersebut. Dan seandainya apabila pengarang menggunakan kata dia sebagai kata ganti pelaku utama, tetapi pengarang tidak terlibat di dalam cerita, berarti sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, atau biasa dikenal dengan sudut pandang diaan. Dan jika pengarang terlibat dalam cerita, biasa juga kita kenal sebutan adalah sudut pandang akuan. Kemudian yang F, yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pengembangan dari tema. Secara eksplisit, amanat itu dapat diketahui dari peristiwa-peristiwa yang terurai dalam cerita. Amanat dapat berupa moral atau pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya yang kedua, yang pertama dari unsur intrinsik, yang kedua ini adalah
unsur ekstrinsik cerpen. Ini merupakan unsur pembangun yang berada di luar cerpen. Adapun nilai-nilai ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen yaitu nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Di sini nilai agama adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama. Nilai yang terkandung di dalam cerpen ini bisa dijadikan pelajaran dalam kehidupan nyata. Kemudian nilai sosial ini nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen. Misalnya, interaksi dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar. Kemudian nilai moral, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, nilai budaya. Nilai-nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku. Kemudian yang B, kita masuk ke struktur cerpen. Struktur pembangun cerpen hampir sama dengan jenis teks narasi lainnya, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi. Baiklah, kita coba bahas satu persatu dari ketiga struktur pembangun cerpen ini. Yang pertama, orientasi. Ini merupakan bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Dan awalan masuk ke tahap berikutnya. Orientasi dapat dikembangkan dengan deskripsi latar, pengenalan tokoh, dan pengenalan konflik. Itulah dia di bagian orientasi. Selanjutnya ke bagian komplikasi. Komplikasi ini berisi tokoh utama berhadapan dengan masalah. Bagian ini menjadi inti teks narasi dan harus ada. Kalau ini tidak ada, berarti bukan teks narasi. Jika masalah pada bagian ini dihilangkan, penulis harus menciptakannya. Komplikasi dapat dikembangkan dengan cara pengenalan tokoh lain, mengubah latar, atau melompat pada zaman yang berbeda. Kemudian yang terakhir dari struktur cerpen ini adalah resolusi. Ini berisi pemecahan masalah yang harus diselesaikan dengan cara yang kreatif. Resolusi dapat dikembangkan dengan lompatan waktu, penggunaan sebab akibat yang unik, dan dikembangkan dengan kejutan. Inilah ketiga struktur teks cerpen. Itu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan masuk kita pada pembahasan terakhir, yaitu C, ciri kebahasaan cerpen. Ciri kebahasaan cerpen ini yakni penggunaan majas. Majas merupakan cara pengarang mengekspresikan jiwa, perasaan, dan pikiran dalam media bahasa. Yang pertama, majas yang digunakan dalam cerpen ini adalah simile. Majas simile merupakan majas yang membandingkan secara eksplisit satu benda dengan benda lainnya, atau membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya. Dinyatakan dengan kata depan dan penghubung. Seperti contohnya layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, dan lain-lain. Contoh simile ini ada layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, majas metafora.
Majas metafora merupakan jenis majas yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Yang ketiga, personifikasi. Majas personifikasi merupakan jenis majas yang membandingkan benda yang tidak bernyawa seolah-olah mempunyai sifat seperti manusia. Personifikasi ini contohnya bagai rembulan yang pergi ke peraduannya atau kembali ke peraduannya, seolah-olah rembulan akan tidur seperti sifat atau pekerjaan manusia. Majas yang selanjutnya adalah majas asosiasi, merupakan jenis majas yang membandingkan dua hal yang berbeda tetap dinyatakan sama. Kemudian majas metonimia merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu dengan menggunakan nama atau benda lain yang menjadi merek, ciri khas, atau atribut. Yang terakhir adalah sinekdok. Majas sinekdok ini merupakan jenis majas yang menyebutkan nama bagian sebagai pengganti nama keseluruhan. Baiklah, itu saja yang dapat kita bahasan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih, salam sehat belajar. Insyaallah di video berikutnya akan kita bahas materi yang lain pula. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.